Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Marco Christian dan saya ditemani oleh rekan saya Hamam Muhammad Yazid. Dan pada video ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem operasi tentang sinkronisasi thread atau problem yaitu Thomas Milk Problem. Nah, fokus utama dari presentasi ini adalah perancangan dan pengujian algoritma locking untuk dua thread dan tiga thread yang menggunakan solution 3. Nah, sebelum masuk ke perancangan algoritma yang telah kami susun, sebelumnya kita akan memperkenalkan problem yang dibahas, yaitu Thomas Smith Problem. Nah, sebelumnya dalam sistem operasi, beberapa thread dapat berjalan secara bersamaan dan mengakses data bersama. Nah, tanpa sinkronisasi, kondisi ini dapat menyebabkan race condition, di mana hasil program bergantung pada urutan eksekusi thread. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan hanya satu thread yang dapat memasuki critical section pada satu waktu. Nah, dalam kasus ini, too much milk problem adalah race condition di mana lebih dari satu thread itu mengakses resource yang sama tanpa adanya synchronization. Nah, di sini share resource-nya adalah milk dan beberapa thread lebih dari satu thread itu bisa membeli milk di saat yang bersamaan. Nah, dalam problem ini kita berusaha mencapai suatu tujuan di mana kita pengen cuma ada satu thread yang membeli milk di satu waktu. Nah, jadi sebagai pengantar kami mengimplementasikan solution 3 dari Too Much Milk Problem untuk dua thread. Nah, jadi solution 3 ini menggunakan pendekatan flag atau node, di mana satu thread itu dapat menunggu atau mengalah berdasarkan kondisi thread lain tanpa menggunakan mutex atau semaphore. Nah, di sini bisa dilihat solution 3 itu menggunakan node based locking mechanism, di mana satu thread itu melakukan spin wait dan melihat node dari thread yang satu lagi. Nah, sementara thread yang satu lagi cuma mengecek sekali aja. Dari solusi ini bisa menggaransikan adanya mutual exclusion hanya dengan menggunakan atomic load dan store operation. Nah, namun solusi ini hanya berlaku untuk dua thread dan tidak dapat langsung diperluas untuk lebih banyak thread, karena akan menjadi lebih kompleks dan akan banyak kekurangan, kerumitan. Nah, untuk memastikan solusi 3 ini berjalan dengan benar, kami melakukan pengujian sebanyak 1 juta kali. Nah, jadi pada tiap iterasi, by mail itu direset menjadi satu, artinya perlu dibeli. Dan node E dan node B itu juga direset menjadi nol. Jadi, dua thread A dan B itu mencoba membeli susu mengikuti algoritma solution 3. Thread A menandai niatnya dengan node E, node A, dan menunggu jika thread lain berniat membeli, lalu membeli jika masih perlu. Sementara thread B melakukan hal yang serupa, tapi dengan logika yang sedikit berbeda untuk mencegah kedua thread ini membeli bersamaan. Nah, setelah tiap iterasi, kami memeriksa dua hal. Apakah ada situasi di mana tidak ada yang membeli, dan apakah ada situasi di mana kedua thread membeli sekaligus atau membeli bersamaan. Nah, dari hasil pengujian yang telah kami lakukan, itu menunjukkan bahwa algoritma solusi 3 ini mencegah kedua kondisi gagal ini. Jadi, eh, bisa dilihat di output bagian bawah ini, eh, kondisi gagal di mana tidak ada thread yang membeli dan kondisi gagal di mana kedua thread membeli itu sama dengan nol, dua-duanya nol. Jadi dari 1 juta thread yang telah dilaksanakan, solution 3 bekerja dengan benar. Nah, itu untuk solution 3. Nah, namun ketika jumlah thread ditingkatkan menjadi 3 atau mungkin lebih, itu pola asimetris pada solution 3 itu tidak lagi cukup. Nah, maka di sini diperlukan mekanisme tambahan untuk menentukan prioritas antar thread. Namun tetap dengan batasan hanya menggunakan operasi atomic load dan store. Untuk itu kami merancang algoritma locking untuk tiga thread. Baik, algoritma yang kami gunakan terinspirasi dari Bakery algorithm. Setiap thread yang ingin masuk ke critical section akan mengambil nomor antrian mirip seperti mengambil nomor di toko roti. Thread dengan nomor paling kecil akan mendapatkan giliran lebih dulu, dan jika nomor yang sama, maka thread dengan ID lebih kecil yang didahulukan. Pendekatan ini hanya menggunakan operasi read dan write variabel biasa. Selanjutnya untuk mekanisme lock dan unlock. Pertama yaitu untuk proses lock. Proses locking dimulai dengan thread menyatakan bahwa ia sedang memilih nomor, kemudian mengambil nomor terbesar ditambah satu. Dapat dilihat dari nomor ID sama dengan satu plus max number. Dengan cara ini, setiap thread memiliki nomor unik dan bisa ditentukan urutan masuknya. Setelah nomor antrian ditentukan, choosing ID diubah kembali menjadi nol.
Artinya nomor sudah final dan boleh dibaca oleh thread lain. Kemudian thread akan mengecek semua thread lain satu persatu. Jika thread lain masih memiliki nomor, maka thread ini harus menunggu. Dan thread akan menunggu selama ada thread lain yang masih ikut antrian dan memiliki prioritas lebih tinggi. Dan mekanisme unlock yaitu ketika keluar dari critical section, thread cukup mengatur kembali nomornya menjadi nol. Untuk menguji kebenaran algoritma, kami menjalankan pengujian dengan total lebih dari 1 juta kali masuk ke critical section. Dapat dilihat kami melakukan untuk setiap thread kami melakukan 400.000 iterasi. Jadi untuk ketiga thread dengan total sekitaran 1.200.000. Dan setiap thread melakukan loop masuk dan keluar ke critical section sebanyak 400.000 kali. Kami juga menggunakan fungsi shed yield di beberapa titik penting untuk memaksa context switch dan meningkatkan kemungkinan interleaving yang berbahaya. Dan ini juga membantu kami untuk melihat bagaimana prosesnya bekerja. Untuk mendeteksi pelanggaran mutual exclusion, kami menggunakan variabel in CS dan mencatat setiap pelanggaran. Dan untuk tiap thread tersebut dapat dilihat dari IDS sama dengan 0, 1, dan 2 tersebut. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa total eksklusi critical section mencapai 1,2 juta kali dan tidak ditemukan pelanggaran mutual exclusion dan setiap thread berhasil masuk ke critical section dalam jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma bekerja dengan benar dan tidak mengalami deadlock maupun starvation. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma yang dirancang berhasil menjamin mutex, progress, dan fairness. Algoritma tetap stabil meskipun diuji dengan konteks switch yang agresif. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.